Hello Brovers, kali ini kita sambung dulu era final episode Heisei fase 1. Dimulai dari 3 kalau sekarang. Menurut gue 3 ini jadi Ultraman paling dicintai sejuta umat karena dia merupakan Heisei pertama. Formnya keren banget gitu ya, coraknya dan timeless gitu desainnya. Di tahun 2022 ini aja lo lihat form 3 itu masih bagus gitu. Cerita serialnya ataupun movie-nya itu nggak akan pernah buat lo bosen mau lo tonton ratusan kali sekalipun gitu ya. Kali ini kita akan bawakan alur cerita Ultraman 3 episode 50-52. Jadi seperti biasa ini tuh babak finalnya yang bikin memorable banget cuy, asli. Dramatisnya tuh parah cuy. Apalagi pas 3 pertama kali lawan Gatanozoa. Sampai seisi dunia dibuat banjir cuy sama kaiju ini. Seperti biasa, di like dulu yang banyak, terus subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Biar kalian selalu dapat notifikasi setiap gua upload video baru. Tanpa berlama-lama lagi, Ikuzo. Ini dia alur cerita Ultraman 3 babak final, and welcome back to Clip on X Nobar. Episode 50 dibuka dengan diperlihatkannya Daigo yang mengalami mimpi buruk. Pada mimpi itu diperlihatkan sebuah kota yang diselimuti kabut tebal. Kemudian disusul dengan hancurnya seisi kota hingga tidak ada yang tersisa. Saat terbangun, Daigo berusaha merahasiakan mimpinya itu dari Rena. Namun walaupun begitu, Rena itu merasa bahwa Daigo tidak terbuka gitu ya sama sekali sama dia. Rena pun meninggalkan Daigo. Sesaat Rena pergi, Daigo mendapat laporan bahwa terjadi pergerakan lempeng bumi di laut dekat New Zealand. Tim Guts pun berkumpul untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi di laut itu. Faktanya, mereka melihat sebuah patung besar yang ukurannya lebih dari 60 meter gitu dengan lebar kurang lebih 100-150 meter. Pihak Guts menyangka bahwa patung itu bisa jadi dibuat berjuta-juta tahun yang lalu. Secara tiba-tiba, salah satu patung di situ hidup cuy dan langsung melesat keluar lautan. Ternyata itu merupakan kaiju bernama Zoiger yang sudah tertidur jutaan tahun lamanya. Ia langsung melesat ke Australia. Rena pun memutuskan untuk pergi ke sana disusul dengan Daigo. Singkat cerita, mereka semua berusaha untuk menghadapi kaiju itu di udara. Namun karena Rena ini lagi emosian gitu ya, akhirnya misi mereka jadi berantakan serta Daigo terkena tembakan yang membuatnya menarik pegas untuk keluar. Sedangkan di sisi lain, Megumi Iruma melihat penampakan Yuzare. Di sini Yuzare mengatakan bahwa kaiju bernama Zoiger akan bangkit dan akan membuat bumi gelap. Balik lagi ke tim Guts yang akhirnya memutuskan buat balik ke markas untuk lakukan evaluasi. Sedangkan Rena sedang meminta tim teknisi untuk membuat pesawatnya makin melesat cepat. Setelah dari tim teknisi, Rena berusaha ditemui oleh Daigo. Namun Rena malah cabut. Balik lagi ke tim Guts yang berusaha menganalisa apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa para kaiju ini berasal dari sana dan mengapa baru sekarang? Balik lagi ke Daigo yang kembali mengalami hal serupa, di mana ia diperlihatkan sebuah dunia yang diselimuti kabut tebal, kemudian hancur terbakar. Di sini Daigo mulai muak dengan mimpinya itu karena apa kaitannya gitu ya dengan diri dia gitu kan. Tiba-tiba Yuzare menjawab pertanyaan Daigo bahwa Daigo itu adalah cahaya sekaligus manusia. Jawaban dari pertanyaan Daigo sebenarnya sudah tertanam dalam diri Daigo. Tinggal Daigonya sendiri aja yang nyari. Singkat cerita, Daigo menerima laporan bahwa kaiju itu kembali muncul. Kini Rena dan Daigo bertugas dalam satu pesawat yang sama. Mereka pun berpencar. Kapten serta Daigo dan Rena menghadapi si kaiju, sedangkan Hori dan Shinjo masuk ke palung dekat New Zealand, tempat kumpulan patung besar berada. Mereka menyadari satu hal bahwa patung raksasa itu bukan dibuat oleh manusia. Lantas dibuat oleh siapa dan mengapa setelah jutaan tahun yang lalu baru muncul? Di sisi lain, Rena dan Daigo berhasil melukai si kaiju pakai teknologi terbaru di pesawat mereka. Akan tetapi, resikonya tetap terlalu tinggi untuk Rena membawa pesawat hampir keluar atmosfer. Di sini Rena akhirnya mengungkapkan bahwa selama ini ternyata dia itu menduga dan akhirnya mengklaim gitu ya bahwa Daigo itu merupakan Ultraman 3. Rena merasa bahwa Daigo tidak perlu menyembunyikan itu dan berjuang sendirian untuk jadi Ultraman.
Setelah Daigo berubah jadi 3, ia pun membawa Rena kembali ke daratan. Terjadilah pertarungan antara 3 melawan Kaiju Zoiger ini. Setelah bucat, Daigo kembali ke hadapan Rena. Namun tak lama dari mereka itu bersama-sama di dekat pesawat gitu ya. Tiba-tiba Iruma itu menghubungi lagi bahwa Zoiger kembali muncul dan bergerak di mana mereka itu bergerombol dan berusaha menyerang seluruh penjuru dunia. Lanjut ke episode 51. Nah, pada episode ini kita bakal langsung dilihatin secara gercep gitu ya sang raja terakhir yang bisa membuat seisi dunia gelap gulita terselimuti awan hitam yang penuh dengan petir. Ya, ternyata patung yang ukurannya paling besar bergerak secara cepat naik dari dasar laut hingga membuat Hori dan Shinjo panik. Mereka sempat melihat bahwa patung besar itu menyerupai sebuah kaiju dengan mata yang menyala. Di sisi lain, Zoiger sudah tiba di kota dan membuat kehancuran di mana-mana. Semua warga pun dievakuasi oleh pihak Guts agar tidak terkena reruntuhan serangan dari si Zoiger ini. Tidak hanya itu, Zoiger juga sudah berhasil menghancurkan berbagai daerah lain di seluruh penjuru dunia yang membuat tim Guts dari percabang negara gitu ya kewalahan. Tak lama dari itu, markas pusat Guts disusupi sebuah kabut hitam tebal. Lebih edannya lagi, sistem mereka tidak bisa mendeteksi adanya peretasan ini. Tak lama dari itu, sistem pusat mereka itu langsung down karena kegelapan ini. Daigo dan Rena pun akhirnya kembali ke markas. Di sini, Yazumi berhasil membangkitkan sistem dengan pengaturan cadangan atau tenaga cadangan. Sedangkan Daigo dan Kapten Munakata pergi bersama untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di bagian luar markas. Faktanya ketika mereka sampai di lorong untuk selamatkan para teknisi, kabut hitam sudah menyelimuti seisi markas. Pintu penghalang pun tak bisa mengurung kabut hitam itu. Pilihan mereka hanya satu, mengevakuasi semua pekerja untuk pindah ke pesawat evakuasi yang bernama Art Desai. Karena markas utama ini tuh sudah dalam kondisi gawat darurat. Di sisi lain, semua warga yang berada di tempat pengungsian mulai stres karena kondisi semua rumah mereka itu hingga segala properti dibuat hancur gitu ya oleh si Zoiger ini. Balik lagi ke para anggota Guts yang diharuskan untuk naik Art Desai karena sudah sampai hangar. Jika tidak, maka Art Desai malah gagal lepas landas. Di saat yang bersamaan, Hori dan Shinjo kembali dibuat ngedrop cuy mentalnya karena ternyata mereka tuh sedang samping-sampingan sama biang kaijunya di bawah laut gitu. Seketika biang kaiju itu menampakkan bentukannya yang mirip bekicot ke atas permukaan laut. Ruangan pusat pun sudah dimasuki kabut hitam tebal yang berasal dari bekicot suram itu. Kini, waktu mereka semakin sedikit. Para anggota Guts yang tersisa pun capcus buat ke pesawat Art Desai, namun tidak dengan Daigo. Ya, walaupun sudah diberitahu oleh Rena untuk jangan berjuang sendiri, namun Daigo tetap tidak ingin membahayakan orang di sekitarnya. Ia pun memutuskan buat YOLO hadapi ini sendirian. Di sini terjadi plot twist karena Kapten Megumi Iruma juga mengetahui bahwa selama ini Daigo adalah Ultraman 3. Sang kapten mempercayai bahwa Daigo bisa menghadapi si bekicot suram itu. Rena dan Iruma pun pergi meninggalkan Daigo yang akan nyolok lawan si bekicot. Terjadilah pertarungan yang sebenarnya ini jatuhnya bunuh diri ya. Karena Daigo nggak tahu apa-apa soal bekicot ini. Entah itu dia tahu soal keahliannya ataupun kelemahannya. Main hadapin weh rebel gitu ya.
Namun walaupun begitu, para bocil lato-lato tetap mendukung Tiga untuk menang lawan Bekicot itu. Daigo pun sebenarnya di sini kebingungan, bercampur takut karena semua serangan dari power type-nya itu nggak ada yang mempan sedikit pun. Color timer pun berbunyi dan akhirnya ya, Daigo menerima serangan utama tepat di dadanya hingga akhirnya ia tewas menjadi batu dan tenggelam di lautan. Kini harapan manusia sudah sirna karena Tiga dinyatakan tewas pada pertarungan melawan Bekicot Gatanozoa. Kita lanjut ke episode terakhir, yaitu episode 52 yang ini dramatis banget cuy. Para warga pun sudah putus asa karena harapan terakhir mereka telah tiada. Namun tidak dengan para bocil yang masih tetap percaya bahwa Tiga bisa bangkit dan kalahkan si Bekicot. Pihak Guts berusaha untuk mencari cara untuk membangkitkan Daigo menggunakan cahaya. Namun ahli teknisi Guts mengatakan bahwa hal itu tidak mudah. Bahkan secara hukum fisika aja menurut sang ahli tidak mungkin. Namun Yazumi terpikir sesuatu di mana ia akan mencari pria bernama Masaki Keigo. Nah, si Masaki Keigo ini merupakan seorang ilmuwan cerdas yang memang pernah bergelut soal ilmu arkeolog yang berkaitan dengan artefak Ancient Giant saat Tiga dalam wujud batu dulu. Dipanggilah si Masaki Keigo ini buat membantu membangkitkan Ultraman 3. Di sisi lain, Daigo berada di sebuah dimensi. Di sana, ia tersekap dalam sebuah kurungan kaca. Ia ditemui oleh beberapa orang yang mengklaim bahwa mereka merupakan penyelamat umat manusia dari kehancuran. Mereka bernama kaum Kairi. Balik lagi ke tim Guts yang meminta Masaki Keigo untuk membuat sebuah alat bernama Converter Gen Cahaya. Alat itu dapat membuat Tiga bangkit kembali dalam kondisi kematiannya jadi batu seperti sekarang. Guts bersedia untuk menyediakan semua bahan yang dibutuhkan Keigo demi membangkitkan Daigo. Di sisi lain, Shinjo dan Hori sudah engap di kapal selam karena oksigen sudah hampir habis. Seketika mereka mendengar suara yang memerintahkan para manusia untuk membantu Tiga bangkit dengan cahaya. Balik lagi ke tim Guts yang sudah bersiap-siap buat berangkat ke dekat Gatanozoa untuk membantu Masaki menggunakan konverter gen cahaya. Kini giliran tugasnya Hori dan juga Shinjo untuk menangkap Masaki yang sudah terjun ke laut bersama alat konverter gen cahaya. Dengan oksigen yang tersisa sedikit, kini Hori dan Shinjo harus mengarahkan Masaki ke Tiga yang sudah jadi patung. Namun hal ini membuat si Bekicot akhirnya mengamuk dan merepotkan tim Guts. Alhasil akibat Bekicot ini yang jogres, Masaki pun terlepas dari Shinjo dan Hori yang membuat mereka gagal dalam misi. Kini semua orang makin kena mental karena mereka sudah berharap sekali bahwa misi ini akan berhasil. Namun tidak dengan semua bocil kematian di seluruh dunia. Mereka masih percaya bahwa Ultraman 3 bisa bangkit kembali. Secara serentak dan secara ajaib gitu ya. Semua bocil pun berkumpul dan memancarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu langsung mengalir ke dalam lautan hingga akhirnya masuk ke color timernya milik Tiga. Ya, kini Tiga bangkit kembali namun dalam mode yang baru yaitu glitter. Singkat cerita, Gatanozoa berhasil dihancurkan menggunakan Zephirium Beam tapi dalam power up-nya yaitu dalam mode glitter sebelumnya ya. Daigo pun kembali kepada Rena saat semuanya selesai. Namun Spark Lance Daigo lenyap. Dengan kata lain, Daigo nggak bisa jadi Tiga lagi. Berakhir sudah eranya Daigo menjadi Ultraman. Tapi eits, kata siapa? Ini masih berlanjut sampai Ultraman 3 The Final Odyssey. Udah gue bikin alur ceritanya 1 tahun yang lalu, langsung aja digaskan
klik link di pojok kanan atas, udah tembus 1 juta views cuy. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini hingga habis. Next bakal kita lanjut ke Ultraman Dyna. Wah ini Dyna lebih edan lagi cuy final episode-nya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya selalu dapat notif setiap gua upload. Gua Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.